Puji Tuhan, Shalom. Mari kita berdoa untuk saat teduh di hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan yang besar. Maka kami bersyukur karena kebaikan dan penyertaan Tuhan itu dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan beri. Tuhan sucikan dan tolong kami supaya kami dapat memahami apa menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami mau menerima saat teduh pada kesempatan ini. Amin. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat 26. Di sana dikatakan, "Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi." Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, tema kita atau judul renungan kita adalah hilangkan keraguan. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Yesus mengakui Yohanes Pembaptis sebagai seorang nabi besar. Bahkan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tetapi ketika Yohanes Pembaptis berada dalam penjara, Yohanes menyuruh murid-muridnya pergi kepada Yesus untuk menanyakan apakah Yesus adalah Mesias atau harus menunggu orang lain. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, Yohanes ingin kepastian apakah Yesus yang telah datang itu penyelamat. Penyelamat yang diurapi. Ya, yang diutus Tuhan atau masih ada yang lain. Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi besar, tetapi di sisi yang lain, ia juga adalah manusia yang bisa ragu. Keraguan yang dialami Yohanes Pembaptis juga bisa terjadi kepada kita. Manusia di dalam darah dan daging yang mempunyai akal budi, nalar, otak, dan perasaan bisa mengalami keraguan seperti dialami oleh Yohanes. Bisa mengalami keraguan. Mungkin pada waktu kita dalam pencobaan, dalam suatu masalah besar, saat menderita sakit parah, pada saat itu kita berkata, apakah Yesus ada? Apakah Yesus bisa menolong? Dan hal-hal ini bisa saja terjadi dalam hidup kita ketika kita dihadapkan dengan persoalan, pergumulan yang kunjung tidak pernah selesai. Ya, selalu ada. Atau doa kita yang kita doakan belum terjawab. Nah, sekadang kala saudara muncul yang namanya keraguan. Tuhan dengar gak doa saya? Ada gak Tuhan? Jadi macam-macam yang bergejolak dalam pikiran dan perasaan kita. Bahkan kita biarkan pikiran kita jadi liar. Salahkan sana, salahkan sini. Ya. Karena apa? Karena ya tadi dia ragu. Yohanes ngalami hal itu. Ya. Nah, Tuhan sekarang ya mengizinkan kita mendengar dan melihat firman Tuhan digenapi supaya kita percaya kepada Allah dan firman. Sebab banyak orang Kristen hanya memikirkan Yesus itu sebagai penyembuh, Yesus itu sebagai pelindung, Yesus itu sumber berkat ekonomi, tetapi pengakuannya belum mencapai seperti pengakuan Petrus. Simon Petrus mengaku bahwa Yesus adalah Mesias, utusan Allah atau yang diurapi Tuhan, anak Allah yang hidup.
ini adalah satu pernyataan yang menutup semua keraguan, menutup semua pandangan yang rendah tentang Yesus. Saudara-saudara, kita perlu sebuah pengakuan. Kita tidak hanya tahu Yesus itu penyembuh, kita tidak hanya tahu itu Yesus pemberi berkat, tetapi pengakuan itu sangat penting. Dari pengakuan itu kita tunjukkan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena kita mengaku. Ya. Saudara-saudara, memang iblis selalu menyuntikkan keraguan di pikiran kita, memberikan keraguan. Tetapi ketika kita belajar untuk menaklukkan pikiran kita kepada keraguan Kristus, harus memiliki, saudara-saudara, keberanian ya untuk mengakui bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan dia adalah Mesias. Keraguan. Dari kita belajar firman, dari kita mendengar firman Tuhan, jangan kita meragukan lagi. Terkadang saudara-saudara, ujian itu Allah izinkan datang dalam hidup kita. Dan ingin membuktikan bahwa dia ajaib, dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Supaya kita mengakui dia adalah Tuhan. Ketika kita mengalami kekuatan dan pertolongan Tuhan. Jadi saudara, imanilah, Tuhan bisa memberkati kita lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi saudara-saudara, jangan kita ragu. Ada begitu banyak anak Tuhan ya ragu terhadap pertolongan Tuhan. Tapi pada kesempatan ini kita mau berkata dalam nama Yesus, saya mau hilangkan keraguan itu. Saya mau percaya dan mengaku Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah yang hidup, sebagai juru selamat saya. Dan mari kita mengabdi kepadanya melalui talenta yang Tuhan beri dalam hidup kita. Supaya saudara-saudara, dunia bisa melihat bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang berkuasa. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mungkin kita tidak bisa menghilangkan keraguan. Tetapi percayalah kalau Roh Kudus ada pada dirimu. Kalau firman Allah itu melekat, engkau dapat mengusir semuanya itu. Engkau dapat menghilangkan keraguan. Sehingga ketika engkau mengimani dan tidak lagi ragu dengan firman Allah, dengan Yesus, maka engkau menjadi anak Tuhan yang penurut, taat, bahkan pun bertumbuh di dalam Tuhan. Doa saya, seberapa banyak kita yang mendengar, menjadi anak-anak Tuhan yang tidak lagi memiliki keraguan untuk keselamatan yang Tuhan beri. Ya, tidak lagi kita mampu menghilangkan segala keraguan itu. Yang ada keyakinan penuh untuk keselamatan dan firman Tuhan itu. Tuhan Yesus tolong kita semua. Amin.